Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi. Untuk pertemuan kali ini, mata kuliah parasitologi 1, saya akan membahas tentang Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis. Seperti kata pepatah, tak kenal kata sayang, maka perkenalkan, nama saya Putri Kirana Hidribella. Teman-teman semua bisa memanggil saya dengan sebutan Putri. Saat ini saya berusia 21 tahun dan alhamdulillah saya bekerja di SMK Bakti Kencana Bogor. Untuk domisili saya tinggal di Jonggo Bogor. Jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi cacing Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis atau yang dikenal dengan sebutan cacing kermi atau pinworm atau seedworm adalah cacing yang panjangnya sekitar 1 cm, berwarna putih, sangat halus dan seperti benang. Jadi cacing ini itu dapat bertelur tepat di luar anus dan menimbulkan rasa gatal terutama pada malam hari. Kemudian untuk habitat dari cacing Enterobius vermicularis ini, dia ada di rongga sekung, usus besar dan usus halus. Untuk penyakitnya itu bernama enterobiasis atau oxyuriasis. Untuk sampel pemeriksaannya itu menggunakan anal swab pada sekitar anus. Host-nya itu adalah manusia. Bentuk infektifnya itu adalah telur matang atau telur berembrio, dan bentuk diagnostiknya itu adalah telur dan cacing dewasa. Jadi topik yang akan saya bahas ke depannya ini, yang pertama ada studi kasus. Jadi setelah kita melihat dari studi kasus yang nanti saya akan tampilkan, kemudian kita akan mengetahui morfologi, baik itu morfologi telur, cacing jantan, dan cacing betina. Kemudian yang ketiga itu ada siklus hidup. Dari siklus hidup itu kita dapat melihat bagaimana si cacing itu menginfeksi dan apa gejala setelah si cacing itu menginfeksi. Kemudian yang kelima ada diagnosis dan yang keenam ada epidemiologi. Untuk studi kasusnya, saya akan menampilkan video pada slide berikut ini. Setelah kita melihat studi kasusnya, kita mengetahui bahwa morfologi telurnya itu dia berukuran 60 x 20 mikron, kemudian dia berbentuk lonjong dan asimetris. Jadi pada satu sisi dia datar dan sisi lainnya dia cembung. Kemudian untuk dinding dari telur cacing Enterobius vermicularis ini dia jernih dan tebal, sedikit lebih tebal dibandingkan telur cacing tambang. Kemudian isinya itu adalah larva atau embrio. Morfologi cacing Enterobius vermicularis ini sangat khas karena dia pada anterior memiliki pelebaran kutikulum seperti sayap atau yang biasa disebut dengan cephalic alai. Untuk cacing betinanya, dia panjangnya 8 sampai 13 mm. Dia memiliki ekor runcing seperti jarum, bersifat ovipar dan mampu bertelur 10.000 sampai 15.000 per hari. Untuk cacing Enterobius vermicularis jantan, dia panjangnya itu lebih kecil daripada cacing betinanya karena memiliki panjang 2 sampai 5 mm. Kemudian dia memiliki ekor melingkar seperti tanda tanya dan memiliki spikel. Lalu, bagaimana siklus hidup cacing Enterobius vermicularis? Jadi, ini dia gambaran siklus hidupnya. Penularan yang paling sering adalah melalui autoinfeksi, karena dia garuk-garuk pada sekitaran perianal dan makan. Akhirnya, makanan yang terkontaminasi masuk ke dalam mulut bersama dengan telur Enterobius vermicularis. Lalu, mengalami maturasi di dalam tubuh manusia selama 15-26 hari. Selanjutnya, telur akan berkembang sampai akhirnya menetas pada saluran pencernaan manusia. Setelah menetas, dia akan bermigrasi ke bagian dilosekal dan di situ dia akan berkembang menjadi cacing dewasa. Maka, disinilah cacing dewasa akan bertemu antara cacing jantan dan cacing betina akan mengalami kopulasi.
Setelah kopulasi, cacing betina yang akan bertelur pindah nih ke bagian perianal. Nah, di sini nih yang biasanya menyebabkan gatal-gatal pada malam hari. Karena itu cacing betinanya sudah pindah ke bagian perianal. Selanjutnya, telur yang sudah dikeluarkan tadi oleh cacing betina akan matang. Oh ya, telur ini itu akan matang dalam beberapa jam saja loh. Setelah telurnya yang tadi sudah dikeluarkan itu matang, telurnya ini berarti udah bisa menginfeksi orang lain dan terjadilah penularan. Nah, cara penularan yang paling sering itu adalah melalui autoinfeksi. Karena tangan yang setelah menggaruk bagian perianal, kemudian dia mengambil makanan atau memegang makanan, kemudian makanannya itu masuk ke dalam mulut, dan disitulah terjadinya kontaminasi. Atau karena kebiasaan yang tidak bersih, itu juga bisa menyebabkan infeksi cacing Enterobius vermicularis. Kemudian cara infeksi, untuk cara infeksi dari cacing Enterobius vermicularis ini ada 3. Yang pertama ada autoinfeksi, yang kedua ada debu, yang ketiga ada retroveksi. Jadi untuk autoinfeksi ini penularan dari tangan ke mulut. Jadi misalkan tangan yang sudah menggaruk bagian perianal kemudian memegang makanan dan makanan itu masuk ke mulut. Kemudian yang kedua ada melalui debu. Jadi debu ini adalah sumber infeksi karena debu ini mudah tertiup oleh angin. Jadi telur bersama dengan debu akan tertelan. Yang ketiga ada retroveksi. Retroveksi untuk cacing Enterobius vermicularis ini adalah retroveksi melalui anus. Jadi larva dari telur yang menetas di sekitar anus akan kembali lagi ke usus. Untuk gejala klinisnya, jadi enterobiasis ini relatif tidak berbahaya. Kemudian gejala yang menonjolnya itu terjadi pruritus lokal, khususnya pada anus, perikum, dan vagina, terutama pada malam hari. Kemudian efek dari si pruritus lokalnya itu terdapat peradangan. Kemudian untuk gejala lainnya itu ada insomnia, lemah, lesu, cepat marah, kurang nafsu makan, dan berat badan menurun. Diagnosis dari cacing Enterobius vermicularis ini yang pertama adanya keluhan gatal pada bagian anus terutama pada malam hari. Kemudian ditemukan telur pada anal swab dan cacing dewasa dapat ditemukan pada perianal atau tinja. Untuk epidemiologi cacing Enterobius vermicularis ini, yang pertama penyebaran cacing ini sangat luas dibandingkan cacing-cacing yang lainnya. Kemudian penularannya itu ada 3 tadi. Yang pertama ada autoinfeksi, yang kedua melalui debu, yang ketiga melalui retroveksi. Kemudian reproduksi di Indonesia ini sangat tinggi. Kebersihan perorangan itu sangat penting untuk mencegah dan makanan dihindarkan dari debu. Kemudian pakaian dan alas tidur dicuci bersih dan rutin. Sekian materi yang saya sampaikan tentang cacing Enterobius vermicularis atau Oxyurus vermicularis. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.